got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM dengan dosen pengampu Nur Anissa Fitri SEMM. Langsung saja, inilah dia video presentasi dari saya. Oke, sebelum saya lanjut, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Jannah Labuka dengan NIM 2235108. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen atau SIM yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar sistem, kedua, konsep dasar informasi, ketiga, pengertian sistem informasi, dan terakhir, perkembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Konsep dasar informasi manajemen adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum manajer dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan mengambil keputusan organisasi. SIM merupakan rangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengumpul, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk fungsi manajerial. SIM dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dikarenakan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dari informasi konvensional ke informasi yang serba digital, sehingga dengan mudah, akurat, dan cepat pertukaran arus informasi apapun dapat diakses oleh setiap orang di mana saja berada. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, kemungkinan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke masyarakat ekonomi informasi. Demikian pula, pergeseran terjadi dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka, seperti melalui jaringan web atau penggunaan program software. Pengertian sistem. Dengan demikian, konsep dasar suatu sistem dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan komponen, kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membantu suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Pendekatan prosedur, kumpulan prosedur atau langkah kerja yang membentuk suatu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem dapat dilihat dari kumpulan komponen secara fisik yang saling berinteraksi, saling berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Contoh sistem komputer terdiri dari komponen hardware dan software. Jika suatu sistem dilihat dari komponen konseptual, yaitu kumpulan prosedur-prosedur yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Contoh sistem akuntansi yang memiliki prosedur atau langkah kerja prosedur, pencatatan bukti transaksi ke buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, buku pembelian, buku penjualan, buku piutang, buku utang, buku jurnal, sampai tercipta siklus akuntansi yang tertib dan terinformasikan, laporan keuangan. Dua pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap sistem terdiri dari struktur sistem dan proses sistem. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang membentuk sistem
tersebut, sedangkan proses sistem adalah yang menjelaskan tata kerja setiap komponen tersebut untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri dari pengertian sistem terdiri dari berikut ini. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem. Subsistem-subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Subsistem saling berhubungan dan saling bertergantungan untuk mencapai tujuan dari sistem. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Karakteristik sistem. Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu, seperti dikemukakan oleh Jodianto. Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni berikut ini: mempunyai komponen-komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk satu kesatuan. Batas sistem. Setiap sistem memiliki batas-batas luar yang memisahkannya dari lingkungannya. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungannya. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif suatu sistem tersebut. Penghubung sistem. Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem ke subsistem yang lainnya menjadi satu kesatuan. Masukan sistem atau input. Masukan adalah serangkaian data signal input atau maintenance input dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem untuk dioperasikan. Contoh di dalam sistem komputer. Program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Keluaran sistem atau output. Keluaran adalah hasil dari proses dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses. Pengolah sistem atau pemrosesan. Pengolah merupakan suatu yang merubah masukan menjadi keluaran. Contoh, sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen. Sasaran sistem. Sistem yang baik tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Klasifikasi sistem. Berdasarkan klasifikasi sistem dapat dinilai dari berbagai segi, seperti yang dikemukakan oleh Jodianto. Di antaranya berikut ini: sistem abstrak atau abstrak system, dan sistem fisik atau physical system. Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, seperti sistem teologi. Sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik, seperti sistem komputer, sistem akuntansi, dan sistem informasi. Sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human mode system. Sistem alamiah adalah sistem yang menjadi secara alami, tidak dibuat oleh manusia, misal sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia, misal sistem informasi, akuntansi, sistem pendidikan. Sistem tertentu atau deterministic system dan sistem tidak tentu atau probabilistic system. Sistem menentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi. Sistem tak tentu adalah sistem di mana kondisi ke depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung teori kemungkinan. Sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar.
Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Konsep dasar informasi. Pengertian data informasi. Data menurut Jogianto adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Sedangkan informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian event yang nyata atau facts yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Pengertian data dan informasi. Menurut John Deloncourt mengemukakan bahwa istilah data adalah suatu istilah menjemuk yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan. Simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Kenneth C. Loudon berpendapat bahwa data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. Informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia. Data yang memiliki nilai akan menghasilkan kualitas informasi. Data yang berkualitas menurut Dr. Maceto Dono Sequeitro harus memenuhi 3 ketentuan, yakni ketelitian data. Ketelitian data dapat ditentukan oleh kecilnya perbedaan jika observasi yang menghasilkan data itu diulangi atau sumber data yang sama digunakan dalam observasi terhadap kasus yang sama. Komparabilitas data. Data yang memiliki standarisasi yang jelas dan dapat bertanggung jawab sehingga tidak menyulitkan dalam mengambil suatu keputusan atau tidak menimbulkan keraguan. Validasi data. Data yang memiliki kegunaan yang tepat dengan kebutuhan dari suatu tujuan yang ingin dicapai pemakai. Sebab data yang berkualitas belum tentu valid jika tidak menunjang tujuan pemakai. Kualitas informasi. Informasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi sehingga begitu penting posisinya, sebab dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan hubungan erat dengan nilai keputusan itu sendiri. Fungsi utama dari informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Kualitas informasi akan sangat tergantung kepada 3 hal seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, yaitu sebagai berikut. Informasi harus akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang tidak bias atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus tepat pada waktunya. Informasi yang dikirim atau diterima tidak boleh terlambat diterima si penerima, sebab informasi yang usang tidak akan mempunyai nilai lagi, apalagi jika informasi tersebut merupakan dasar untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan. Informasi harus relevan. Informasi harus memiliki manfaat bagi pemakainya dan relevan informasi bagi setiap orang akan berbeda. Pengertian sistem informasi manajemen. Hal yang melatar belakangi SIM menjadi sangat penting dikarenakan terjadi 4 perubahan, kata Kenneth C. Loudon. Perubahan pertama, semakin kuatnya ekonomi global. Perubahan kedua, transformasi masyarakat ekonomi dan industri ke dalam layanan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan informasi. Perubahan ketiga, transformasi perusahaan bisnis, dan perubahan keempat adalah lahirnya perusahaan digital. Sistem informasi menurut Tata Sutapri adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, yang mendukung fungsi operasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Jogianto, sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan komunikasi
fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang dibutuhkan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. Memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Kenneth C. Loudon mendefinisikan sistem informasi secara teknis sebagai suatu komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, di dalam sistem informasi mengandung 3 kegiatan, yakni kegiatan input masuk, pemrosesan, dan output keluar. Ketiga kegiatan tersebut menghasilkan informasi yang diperlukan organisasi untuk mengambilan keputusan pengendalian operasional, analisis pemecahan masalah, dan menciptakan produk baru. Kegiatan input untuk mendeteksi bahan-bahan atau serangkaian data-data yang diperlukan baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Kegiatan pemrosesan adalah mengolah dan menganalisis data input yang diperoleh menjadi suatu bentuk yang dimiliki arti atau format yang dapat dipahami manusia. Kegiatan output adalah mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak pemakai atau pengguna. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan atau building block, yaitu sebagai berikut: blok masukan, blok model, blok keluar, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Pengembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Untuk melihat lebih jauh perkembangan sistem informasi manajemen, di bawah ini diuraikan secara singkat perkembangan atau fase-fase sebagai berikut. Fase yang berfokus pada pengolahan data. Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan-perusahaan masih mengabaikan pentingnya sebuah informasi bagi para manajer. Teknologi komputer pada saat itu digunakan terbatas pada aplikasi-aplikasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Fase baru berfokus pada informasi. Pada tahun 1964 diperkenalkan generasi baru, komputer yang menggunakan sirkuit silikon yang disebut silicon chip circuit yang memiliki daya proses lebih besar dan lebih baik dari yang sebelumnya. Pada fase ini dipromosikan komputer untuk konsep sistem informasi manajemen. Fase pada pendukung keputusan. Pada fase ini sejumlah ilmuwan Massachusetts Institute of Technology memformulasikan konsep baru yang diberi nama Discussion Support System atau DSS, atau sistem pendukung keputusan yang menghasilkan informasi yang ditujukan untuk menghasilkan keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Fase pada komunikasi. Perkembangan selanjutnya lahir aplikasi yang disebut otomatisasi kantor, Office Automation (OA), yang mampu memberikan fasilitas komunikasi para manajer. Pada tahun 1964 saat IBM mengumumkan produknya yang disebut magnetic tape, yaitu mesin tape yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnet. Fase potensial pada konsultasi. Perkembangan sekarang ini adalah penerapan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) ditujukan untuk masalah-masalah bisnis. Bagian sistem AI adalah sistem pakar yang disebut expert system, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai spesialis dalam hal tertentu. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang terintegrasi dalam organisasi yang menggabungkan manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, dan operasi organisasi. SIM adalah alat yang sangat penting bagi organisasi modern.
Dengan memanfaatkan SIM, organisasi dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.